Gelombang inilah yang mengatur kita. Kita hidup karena frekuensi. Kita gampang dimanipulasi sama frekuensi. Gampang sekali. Ketakutan sudah bisa memanipulasi. Begitu kita takut, badan kita lemah. Begitu kita stres, pikiran kita, badan kita lemah. Tetapi begitu kita lihat Yesus, badan kita loncat. Jadi gampang sekali hidup kita ini. Aduh, terlalu fragile ternyata. Begitu ada gitu, langsung ini. Coba begitu datang tentara. Shaking badan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Benar-benar kayak rumput. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Uang. Dari kecil kita diajarin untuk cinta uang. Dibelikan celengan sama orang tua. Disuruh panas. Hemat tanggal kaya. Padahal Tuhan memberkati kita ketika kita tidur bertolak belakang sekali. Makin siapa banyak menabur, dia banyak menuai. Tapi sekarang banyak orang maunya menuai, nggak mau menabur. Ya udah, begitu ada masa kesusahan, pusing. Masa kesukaran, pusing karena nggak pernah nabur. Karena dia mengandalkan itu. Dia hitung angka, makin lama makin turun, pemasukan kecil, stres. Saya nggak punya uang. Yang banyak seperti yang ini. Boleh dicek. Saya tadi siang aja makan di tempatnya kawan saya. Puji Tuhan. Berkat ada. Dan saya makan nggak banyak. Saya makan paling banyak 2 kali sehari. Makin banyak Bapak makan, makin cepat Bapak sakit. Karena menumpuk kolesterol, menumpuk gula. Itu konsep yang keliru. Kenapa dia bikin 3 kali sehari? Dan setiap apa? Setiap 6 jam kita disuruh makan lagi. Angka 6 lagi. Menumpuk lemak. Belum waktunya. Tetapi ketika kita mau berobat, kita mau apa? Kita mau cek kesehatan. Disuruh puasa berapa jam? Berapa? 10 jam. Jadi itu jam terbaik Anda makan lagi setelah 10 jam. Itu. Semua sudah netral. Sudah didetoks. Lewat pembuangan-pembuangan kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita makan terus, muka cepat berkerut. Apalagi sekarang. Nggak usah berkerut, sudah berkerut. Banyak jerawatan. Iya. Karena apa? Asam yang tinggi di dalam, kadar asam yang tinggi di dalam tubuh kita. Dan permainannya hanya apa? Bagaimana ketika asam tinggi, kasih basah yang kuat. Dan dia normal. Tubuh kita cuma begitu kok. Artinya apa? Kita butuh banyak air mineral. Maaf, antara firman Tuhan dengan kehidupan nyata harus sinkron. Hati yang gembira adalah obat. Terangkan gimana? Harus bisa nerangkan para hamba Tuhan. Jangan cuma bilang hati yang gembira, Allah gimana gembiranya? Ya gembira. Gembira karena percaya penyertaan Tuhan sempurna. Obat yang manjur artinya apa? Ada reaksi kimia di dalam tubuh kita, ada reaksi supranatural dalam tubuh kita yang membuat kita kuat. Apa? Hormon-hormon yang membuat sehat muncul pada saat kita gembira. Makanya jangan pernah lepas senyum. Karena senyum, mau dipaksakan mau enggak, tetap dia menghasilkan hormon yang bahagia. Hormon yang sehat. Apa? Hormon paling mendasar, hormon endorfin. Jadi harus ada hubungannya antara firman Tuhan dengan ini. Karena apa? Tubuh kita hidup dari roh. Jadi tubuh ini dihidupkan oleh roh. Gitu. Jadi bukan makanan, enggak. Hidup sendiri. Tubuh, jiwa, dan roh. Memahami kehidupan kita harus memahami tubuh, jiwa, dan roh. Banyak orang hanya belajar tubuh aja. Enggak memahami roh. Sehingga dia berpikir kalau sakit itu hanya berasal daripada apa yang tiba-tiba muncul di badan-badan. Bohong itu. Akhirnya dikasih racun lagi. Enggak. Semua berakar dari dalam. Jagalah ini dengan segala waspadaan. Termasuk jaga lidah. Perkatakan firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya. Makanya jangan gemakan-gemakan yang suka ditaruh di televisi itu. Gemakan firman Tuhan. Gemakan kasihnya dia. Memberkati orang. Menularkan kasih karunia kepada semua orang. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut saksi Kristus. Jangan pernah malu mengakui bahwa saya adalah anak Kristus. Saya adalah anak terang. Sampaikan itu.
Karena kalau kita sampaikan Tuhan Yesus akan membela kita, dia tidak malu mengakui kita di depan Allah Bapa untuk membenarkan kita. Tetapi kalau kita malu menyampaikan nama dia, mengagungkan nama dia, pasti dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena iman yang dimaksud, adakah iman padamu? Masih nggak ingat gue katanya. Iman itu kan imajinasi. Kalau nggak kita ada di dalam Kristus, mengimajinasikan Tuhan di dalam, mengimajinasikan Tuhan itu gini, saya mengimajinasikan Tuhan, ya saya harus berjalan seperti Tuhan. Saya harus bergaya seperti Tuhan, kan imajinasi. Jangan imajinasinya apa itu? Tom Hanks. Imajinasinya apa tuh? Jim apa yang Rihanna. Siapa? Imajinasi kita, makanya dia kasih bintang-bintang supaya kita berimajinasi seperti dia. Bintang kita hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Bukan bintang-bintang itu. Jadi jangan silau dengan yang disebut dengan bintang. Hanya satu bintang. Yesus Kristus. Itu bintang kita. Dan kita kemana-mana harus mempromosikan bintang kita. Baru itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada gunanya. Percuma lah saya begini. Percuma saya ini. Percuma Bapak Ibu punya rumah hebat. Nggak, percuma. Percuma. Ini masa akhir zaman. Jangan berpikir kembali kepada masa yang kemarin. Karena mereka tidak mau kembali. Apapun sudah dilakukan, semua hanya tipu muslihat. Dan tidak akan pernah dia mau kembali. Kecuali kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan kemuliaannya di bumi ini. Dengan muka, mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung apa? Tidak ada ketakutan lagi maksudnya. Tidak hidup dalam kemunafikan. Tidak hidup di dalam selubung-selubung yang selama ini membuat kita tidak mengerti firman Tuhan. Berikutnya. Nah, yang kita kejar tadi di uang, itu bukan uangnya, apa? Angkanya. Saya kasih satu truk uang kepada Bapak. Bapak mau terima nggak kalau nggak ada angkanya? Pasti dia apa? Misu-misu. Misu-misu betul ya? Ngomel-ngomel. Ini menghina saya. Gitu. Tapi kalau ada angkanya, monggo, ya kan? Duduk binara dan sebagainya. Semua cair gara-gara angka. Betul gak? Komunikasi angka. Itu. Kalau saya nggak komunikasi angka, komunikasi gambar. Saya komunikasinya dengan gambar. Karena apa? Kuncinya apa? Gambar. Gambar itu imajinasi. Gambar Allah. Karena apa? Orang yang berkomunikasi dengan imajinasi, dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Seperti Tuhan Allah pertama kali. Dia melihat gelap, maka dikatakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Perkataan. Kalau kita lihat-lihat yang baik, kita akan memperkatakan yang baik. Perkatakan. Jangan main-main dengan hidup. Lidah. Jangan bilang, dia kena ini. Oh enggak. Dia sudah hidup. Dia bangkit. Dia sudah selamat. Gitu dong. Dan jangan pernah tinggalkan saudara kita, sahabat kita sendiri dalam kesusahan. Jangan pernah. Karena penting itu. Pegangan tangan. Itu membuat kekuatan. Itu mentransfer kekuatan. Ketika kita bilang, Tuhan tolong teman saya, kekuatan itu akan transfer ke dia. Dia tidak sedang bisa berpikir, ketika kita berbicara begitu, dia transfer. Lanjut. Ini gambaran kita. Nah ini gambaran kita, gara-gara dunia. Dan akhirnya sekarang kita hanya bisa melihat ini. Balik lagi ke tadi. Nah ini. Balik lagi. Nah, ini gambaran dengan kenikmatan dunia. Dan sekarang kita sudah ada di situ. Saat ini kita sudah ada di situ. Seperti kita tidak bisa lepas lagi. Hanya Tuhan Yesus. Makanya kita butuh juru selamat. Tes, dia masuk. Pok. Akhirnya sekarang apa? Kita hidup hanya dari media, dari gadget yang diberikan. Betul? Sadari ini. Selama ini kita tidak sadari bahwa gambar ini yang menguasai hidup kita. Bukan firman Tuhan. Berikutnya. Cuci otak. Terus waktu kita habis untuk
Kalau kita berdiri di luar sistem, kita akan disoroti. Terus. Ini cara, ini rusak. Terus, dan di akhir zaman ini, terus. Nah, ini Tuhan tolong mengulurkan tangan. Pakai tangan. Tangan ini jangan begini maksud saya. Ini tujuannya. Memegang kau dengan tangan kanannya. Terus, ya, stop. Lihat gambar sebelah kanan, sebelah sana. Itu tangan orang yang sedang sakit. Dia ketika memegang, ada orang di sampingnya. Dia mendapat kekuatan. Pentingnya berpegangan tangan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Tipu muslihat iblis dia mainkan. Tidak boleh bersentuhan. Maaf, saya harus berani sampaikan. Karena apa? Ini firman Tuhan. Ketika istri bapak sedang kesakitan, dia pegang bapak. Wah, tolong. Aku sakit. Remasan tangan ini bisa dirasakan, dan kasihnya dia minta tolong sama Tuhan, dia akan mentransfer seperti mobil mogok lagi di jumper, seperti itu. Jadi hidup kita tuh kayak listrik sebenarnya, transfer. Saya bisa praktekkan bagaimana di sana khawatir, di situ merasakan lemah, tapi waktunya nggak ada. Ini ada listrik. Kenapa di dalam tangan yang sama ada counter yang berbeda? Jangan ditipu oleh dunia. Makanya saya harus beranikan sampaikan, karena kalau enggak semua pikir benar begini. Benar. Itu. Siapapun yang bikin program itu saya challenge untuk berdebat. Karena apa? Ini firman Tuhan. Disintakan. Tidak ada orang mendoakan dalam nama Yesus. Betul? Jangan dirubah gambar Allah. Kapan kita mau menerima, memberikan kepada orang begini? Gak akan genggamannya tidak. Ini tangan ini bisa kuat, kenapa? Karena pertemuan ibu jempol sama jari. Ini gak akan berkuat, gak ada apa-apanya kalau gak ada ini. Gak kuat. Ini juga gak ada apa-apanya kalau gak ada ini. Jadi apa? Harus ada persatuan. Betul? Betul tidak? Kita ini tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Jadi tidak boleh ada yang tidak bekerja. Misalnya gini, tolongin angkat ini dong, bantuin. Yang ini, enggak, lu aja sendiri. Ini mau bantu gimana coba? Terus giliran, ini tolong bantu, enggak, lu aja kerja sendiri. Yang ini nggak mau bantu, ini nggak mau bantu, ini kenapa? Tadi gue minta bantu, lu nggak mau. Timpang. Jadi harus semua bekerja sama untuk satu tujuan. Terus lanjut. Nah, ini tadi muka yang begini sama begini beda, dia punya ini. Lanjut. Terus saya masuk, ini tadi darah. Ini darah orang yang masih bagus, tapi waktu nggak ada. Saya mau kasih tahu bahwa darah itu penting, karena yang dirusak dari gelombang-gelombang ini darah. Susah konsentrasi. Orang kalau nggak bisa konsentrasi nggak bisa berimajinasi. Ya, jadi dia memang merusak, masuk ke dalam inti, dan sel itu menghasilkan darah. Tadi sel darah merah dirusak sama dia. Semua yang digambar itu adalah sel. Sel itu yang dirusak, karena itu adalah kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Paham ya? Makanya dia hajar selnya. Termasuk yang kita konsumsi juga. Pokoknya yang masuk ke dalam diri kita, tujuannya untuk merusak sel. Sehingga apa? Kesaktian kita yang maunya panjang umur menjadi enggak. Dia merusak regenerasi sel. Gitu. Jadi kita harusnya panjang umur, gara-gara itu kita sudah beri, apalagi ada ayat begitu, dipakailah bahwa umur manusia 70 doang. Enggak. Masih banyak kok yang masih 110. Cuman enggak di ini aja. Nah ini, saya masuk ke yang terakhir ya, perhatikan. Di akhir zaman ini sedang terjadi. Wahyu 13 ayat 17. Yang dimaksud dengan menerima tanda, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli dan menjual. Saat ini sedang dibagikan tanda. Kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Tadi kaitan dengan angka, bilangan. Kecuali dia yang mempunyai tanda. Jadi orang sekarang sedang menerima tanda. Dibagikan tanda secara
secara apa ya? Secara sistematis dibagikan tanda bagi mereka yang menerima tanda itu. Mereka yang bisa membeli atau menjual. Perhatikan, tanda apa sekarang yang sedang populer? Kalau tidak punya itu, nanti tidak bisa membeli atau menjual. Dan sanksinya, itu enggak, ini terusnya apa? Ya ini uang digital, nanti mereka yang sudah menerima tanda yang bisa menjalankan ini semua. Kalau yang belum, yang tidak mau menerima tanda, tetap teguh dengan percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menerima tanda. Dan yang menerima tanda nanti ada sanksinya. Lanjut. Ini sekilas saja biar cepat. Saya kenapa senang kasih bagiin, karena belum tentu besok saya ketemu lagi. Saya pergi lagi ke tempat yang lain. Nah ini, tanda itu nanti akan dikontrol oleh gelombang 5G yang kemarin tanggal 27 Mei sudah di try out kan. Di situ. Nah, ini gelombang loh, nggak kelihatan kan? Gelombang inilah yang mengatur kita. Kita hidup karena frekuensi. Kita gampang dimanipulasi sama frekuensi. Gampang sekali. Ketakutan sudah bisa memanipulasi. Begitu kita takut, badan kita lemah. Begitu kita stres, pikiran kita, badan kita lemah. Tetapi begitu kita lihat Yesus, badan kita loncat. Jadi gampang sekali hidup kita ini. Aduh, terlalu fragile ternyata. Begitu ada gitu, langsung ini. Coba begitu datang tentara. Shaking badan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Benar-benar kayak rumput. Terus. Nah. Oke. Itu tadi segi 6 sel. Perhatikan. Berkaitan sama 5G nanti. Buktikan omongan saya. Time will tell. Dan ini sudah ada sejak lama. Kalau ini kan rekaan sendiri. Makanya dia punya ini 8. Sama juga sih dengan buku saya. Gurita kan 8. Tentakel 8 kaki. Sel, inti kehidupan. Itu teknologi. Jadi gambar Allah. Sel ini gambar Allah. Dicengkram sama teknologi, dirusak. Supaya tidak sesuai. Di bahasanya apa? Scrap. Tele itu adalah bahasa Yunani, tele Ibrani, itu adalah cara penyebarannya. Nggak kelihatan, tapi bisa dia dengan jarak jauh. Makanya telepon. Bersuara jarak jauh. Dipakai di dalam teknologi komunikasi. Tadi bahasa Inggris dipakai menjadi bahasa komunikasi, sistem. Nah, untuk menyampaikan informasi, dia pakai teknologi tele, jarak jauh. Tele ini dulu itu roh. Makanya bisa kirim gitu. Karena dia tidak omnipresent, kita bisa usir, push gitu. Dia tidak ada di mana-mana. Nggak kayak roh Allah. Makanya dia butuh teknologi. Ini, karena dia tidak omnipresent, dia butuh teknologi. Ya. Berbedanya dengan roh Allah, dia ada di mana-mana. Tetapi karena dia tidak ada di mana-mana, dia tidak omnipresent, maka dia butuh teknologi. Supaya apa? Menjaring kita semua. Saat ini kalau Bapak Ibu merasa ada simptom like flu, jangan khawatir. Itu adalah simptom yang diciptakan oleh teknologi tadi. Yang membuat kita, aduh kayak enak, kayak meriang ini. Supaya apa? Supaya Bapak mencari pertolongan kepada apa? Kepada tabib yang tidak agung. Dan akhirnya Bapak di situ akan terjebak oleh perasaan dan pikiran Bapak. Dan akhirnya Bapak binasa. Di atas langit kalau Bapak bisa melihat dengan mata, ada ular besar. Ada ular besar. Yang sedang apa? Sedang menghipnotis, sedang menyihir Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya tunduk, supaya cemas, supaya khawatir, supaya takut, dan masuk dalam perbudakan. Ketakutan yang kita alami sekarang adalah bagian daripada roh perbudakan.
Ketika ketakutan ada, maka kita ada di bawah. Ketika roh perbudakan hilang, maka ketakutan tidak ada lagi pada kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kasih yang sempurna. Kita tidak tertib, fokus cuma satu sama Tuhan. Kita tidak 100%. Kita iya sekian, tapi yang separohnya dunia dong. Kan kita hidup di dunia. Oh enggak, kita berada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Lanjut. Sanksinya bagi yang menerima tanda. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Terima cawan murka Allah. Supaya tahu. Jangan cuma katanya-katanya. Kalau firman Tuhan tidak bisa didebat dan nyata sedang digenapi. Ya. Jangan main-main. Jangan seorang hamba Tuhan, jangan di antara kita menyesatkan jiwa-jiwa untuk mengikuti dia yang sudah sesat. Kalau Bapak tanya, bagaimana bisa mengetahui? Nanti saya ajarin. Gampang Bapak. Dengan cara tadi, kita tinggal tunjuk. Badannya Bapak masih sama, tetapi isinya sudah berbeda. Contoh, Yudas. Ya. Yudas badannya masih Yudas, isinya udah beda. Contoh orang kesurupan, badannya, si X. Tetapi, kenapa dia berperilaku berbeda? Karena dia sudah isinya udah berbeda. Dan sudah banyak. Badannya masih sama, ngomongnya masih dia, kita pikir masih dia, tapi sudah palsu, sudah bukan gambar Allah yang ada dalam dirinya. Tapi kelihatannya masih dia. Ini yang membuat kita kacau, nggak bisa membedakan roh. Ujilah roh. Saya berbicara gini, Bapak uji, Bapak challenge, uji saya. Apakah ini betul-betul roh? Bukan, rohnya Tuhan bukan. Setiap orang ada rohnya, tetapi hati-hati, roh yang lain bisa mengintervensi. Kalau apa? Kalau rusak penerimaannya, receivernya. Seperti radio tadi. Jadi banyak kita lihat, dianya dulu digemari, dianya dulu diidolakan. Karena dunia konsepnya cari bintang untuk menggantikan Kristus. Maka bintang-bintang tadi membuat menjadi idola baru. Menjadi Kristus baru. Bukan itu yang dimauin. Jangan pernah menyampaikan Injil yang tidak ada Kristus di dalamnya. Karena banyak Injil-Injil yang tidak menceritakan tentang Yesus seperti persis yang ada di Alkitab. Amin. Terus. Oke, ini iman yang hidup adalah iman yang mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya berikan, saya mau bagikan buku. Mana tolong buku saya? Saya mau bagikan buku bagi yang bertanya, singkat saja, ada 10. Saya tidak berbisnis, saya bagikan, karena apa yang diberikan Tuhan bukan untuk dihitung dengan angka. Oke, saya buka pertanyaan. Singkat padanya, silakan Bu. Kasih tolong itu ya. Ibu berdiri. Untuk Ibu menjadi, karena roh Tuhan yang membuat Ibu berdiri. Ah, itu. Jangan dimatiin, jangan dimatiin. Dikecilin ya. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang diserangkan bahwa kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dimana kalau kita serupa dengan segambar dengan Allah, berarti roh Allah itu ada di dalam setiap kita. Yes. Nah, tetapi kenyataannya sekarang kalau ada roh Allah di dalam kita, tidak akan ada ketakutan. Yang ada hanya kasih, memberikan kekuatan. Tetapi kenyataannya sekarang yang terjadi mungkin tidak perlu saya sampaikan. Jujur saya banyak mendengar Bapak dari YouTube, jadi saya tahu mengenai DNA Kristus dan apa, saya banyak ngerti tentang. Tetapi kenyataannya sekarang justru orang ketakutan, seperti pakai itu dan sebagainya, dan kita pun nggak ada kasih lagi. Jadi kalau ada orang sakit malah kita takut.
kita nggak mau datang, kita nggak mau ketemu. Dan itu kenyataannya terjadi. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menjelaskan ke orang-orang yang ada di sekitar saya tentang hal ini, Pak? Jujur saya kesulitan karena banyak orang yang juga mungkin belum tahu tentang berita-berita pengetahuan yang sudah sering Bapak sampaikan di YouTube mengenai hal ini. Jadi saya juga kesulitan untuk menyampaikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang terjadi sekarang adalah konsep adu domba. Divide et impera. Sejak zaman penjajahan VOC sudah terjadi divide et impera. Ternyata VOC itu kaki tangan mereka. Jadi konsep itu sudah dibangun sejak dulu. Makanya apa? Pecahlah sekarang. Tetapi di sini kita jangan goncang. Kenapa? Ini adalah masa penapihan. Mana emas murni, mana yang KW, mana gambar Allah menyancarkan kemuliaan itu atau tidak. Dan proses mereka dibina sudah dilakukan sejak mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi kenapa hasilnya seperti itu? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab menyesatkan, membuat jiwa-jiwa menjadi seperti itu? Ada yang salah. Kenapa? Karena konsep yang mereka pakai adalah konsep yang sama yang diajarkan di seperti ini. Di mana-mana orang yang mengikuti konsep S1, S2, S3. Belajar firman Tuhan ada konsep S1, S2, S3. Jadi akhirnya apa? Konsepnya apa? Konsep data. Konsep bukan masuk dunia roh. Konsep ada literaturnya. Berdasarkan apa kata mazhabnya. Kata si pemberi doktrin. Yang ingin mengunggulkan ingin mengagungkan dirinya, tidak menghadirkan Yesus di dalam. Jadi memang saya udah bilang, sejak awal kita sekolah kita udah dilemahkan. Supaya kita ketika berhadapan dengan masalah, kita bingung ketika berhadapan dengan yang tidak kelihatan. Seperti yang saat ini, musuh kita yang tidak kelihatan. Tetapi kenapa tidak lihat malah takut, terhadap yang kelihatan malah berantem. Ya Bu, kan aneh? Gitu. Harusnya kita bersatu. Karena kita yang kelihatan, malah kita bisa dipecah. Inilah pekerjaan roh. Pekerjaan roh inilah konsep yang dibangun sejak dulu, yang dia sembunyikan sisi yang tidak kelihatannya supaya dia bisa bermain. Setiap masalah di dalam tubuh kita semua bisa di-capitalize, bisa dijadikan uang. Dan tubuh kita selalu dibikin masalah supaya apa? Kita keluarkan lagi uang kita yang kita cari dari pagi sampai malam. Itulah konsep. Itulah makanya mengejar dunia sia-sia. Sekarang baru kita rasakan bahwa semuanya sia-sia. Kita keluarkan lagi uang. Banyak yang lari ke Singapura, berobat ke sana karena banyak duit. Makanya orang kejar uang hanya untuk menyelamatkan hidupnya, padahal uang tidak menyelamatkan apapun juga dalam hidup kita. Banyak orang tidak punya uang angka yang banyak, tetapi umur panjang. Tinggal apa? Apakah kita mempermuliakan Tuhan atau tidak? Ini persoalannya apa? Pada akhirnya ini adalah masa penuaian. Ini harvest. Ya, penuaian mana yang gandum, mana yang lalang. Kalau ibu tanya bagaimana menyampaikannya, sampaikan saja Bu, karena ibu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Masalah dia tidak mau terima bukan tanggung jawab ibu. Ibu jangan terintimidasi karena tidak bisa menginginkan dia. Itu jawaban saya. Jangan terintimidasi, sampaikan saja. Karena apa? Keselamatan itu kasih karunia, anugerah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang selamat. Karena itu adalah pertandingan. Jadi mau taruhannya nyawaku, aku akan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Ada firmannya kan? Mau taruhan nyawaku, aku harus menyelesaikan. Nah persoalannya kita mau menjaga nyawa kita bukan dengan protokolnya Yesus, tapi dengan protokol logika.
logika akan mencari hal-hal duniawi untuk menyelamatkannya. Tapi protokol Tuhan, namanya berkuasa, membangkitkan orang mati. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk bersama kita dan kita dikenyangkan di hadapan musuh-musuh kita. Jadi ketika sekarang kita nggak paham itu semua, pertanyaannya siapa yang salah? Nggak usah cari siapa yang ini ya. Karena memang iblis bekerja seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan porsi kita untuk menjadi saksi Kristus. Itu. Karena itu penting. Karena itu yang akan ditanya. Jangan bilang orang ini kalau tidak mau menjadi saksi Kristus. Dan saksi Kristus tidak pernah mau menyangkal Kristus. Saya anak Kristus. Saya pengikut Kristus. Saya anak-anak terang. Selesai. Karena dia nanti tidak mau ngakuin kalau kita nggak mau ngaku dari sekarang. Sekarang di dunia aja orang dekat-dekatan sama hakim kok. Kalau dia menjadi penghakim kita, kenapa kita tidak lobby dari sekarang? To be nice sama dia. Jelas ya? Hakim lobby. Justru jadikan dia sebagai orang dalam. Supaya kita bisa main mata. Tuhan, aku masuk dong. Kalau lagi antre, kan gitu. Intermezzo. Terus berikutnya. Oh ibu. Kasih ibu. Makasih bu ya. Jadi ibu nggak usah terintimidasi. Semua sudah ada journey-nya masing-masing. Tugas kita sampaikan kebenaran. Masalah dia tidak mau ikutin, itu bukan tanggung jawab ibu. Ya. Memang kita sedih, saudara kita. Kami pun terjadi hal seperti itu. Banyak, bahkan saya kemarin diberitahu oleh seorang kawan. Dulu ada seorang yang tinggal di rumah dia bantu sekolah STH-nya. Kemarin 2 hari yang lalu dia mau ngajak makan. Yuk kita mau makan. Wah saya nggak mau. Wow ketemu. Padahal tiap hari ketemu di situ dan ini. Dia bilang saya sedih sekali. Kamu nggak usah sedih. Belajar ikhlas, terima. Karena apa? Masing-masing orang sudah ada perjalanannya. Jangan pernah menyesal sudah pernah membantu. Karena apa yang kita bantu bukan hak kita, itu dari Tuhan juga kok. Jadi prinsip hidup, jangan pernah merasa membantu orang. Karena itu akan membebani dia merasa berhutang budi sama kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak tulus. Lakukan saja itu semua. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang pamrih. Lakukan saja. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah kurirnya Tuhan. Jadilah tikinya Tuhan. Terima kasih. Anda tidak akan pernah susah. Amin. Anda akan selalu kepenuhan. Bak air kehidupan. Dia mengalir. Ketika kita dialirin, airnya selalu baru. Dan kita tidak akan pernah haus. Itulah Yesus. Air kehidupan. Jangan pernah simpan, tampung. Air ini akan busuk. Kalau kita tampung berlebihan, dia akan kemana-mana tidak memberkati. Menjadi sombong. Makanya ketika kita diberikan roti mana pada zaman Musa, itu tidak boleh disimpan lebih dari 1 hari. Tujuannya apa? Jangan nabung. Konsep dunia kalau saya bilang nabung pada marah. Bukan, jangan andalkan. Cukupkan sehari untuk sehari. Makanya konsepnya nggak boleh nabung. Tetapi dunia balik, lu harus nabung. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan hari demi hari. Ini yang menjadi, saya bilang, kenapa orang menjadi lemah. Lalu dia bikin bahasa Inggris juga, saving, nabung. Saya pikir dari mana urusannya antara nabung sama save. Ternyata supaya rasa kita, dia bangun opini, main perasaan. Kalau udah nabung, rasanya aman. Ya, saving. Tetapi gara-gara saving apa ya? Apa yang kita lihat? Ibu-ibu tuh ngeprint di sana, lihat angkanya. Angka saya udah berapa ini? Bunganya berapa? Padahal nggak pernah lihat uangnya, cuma angkanya. Terus, Pak, silakan. Ya, ayo, tolong bantu dari sekarang, Pele, dari sekarang, Pele, dari sekarang tuh sudah siapan. Itu namanya inisiatif. Nah, orang sekarang yang main handphone, banyaknya apa? Kayak next, harus disuruh baru berbuat. Kepekaannya tidak ada. Semua seperti itu. Semua. Di kantor, di mana, lihat ada masalah. Ya lihat. Tapi ininya nggak nyambung. Kenapa? Frekuensinya dirusak. Nggak kayak dulu, nggak ringan tangan. Gitu. Dan makin dikasih tahu, makin bingung. Heran ya. Begitu rupa merusak kita punya kehidupan dengan frekuensi.
Oh, dulu orang tua ngomong nggak berani kita begini. Sekarang, ya Pak, apa? Rusak semua teknologi. Karena apa? Selalu itu apa? Memberikan keasikan, kenyamanan, membuat kita terlena, akhirnya rusak. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi di sana dijelaskan virus COVID itu ada di frekuensi 5 kalau tidak salah. Itu bukan kata saya, kata ahli. Saya cuma tampilkan untuk tampilkan situ. Ya. Kemudian virus itu akan mati di frekuensi 25. Apa ya Pak? 25 ya. Apa? Kemudian virus itu akan mati di frekuensi 25. Ya. Kemudian perbuatan baik seperti kita memberi dan sebagainya itu 150. Berarti seperti hati yang gembira Pak, itu juga Bapak naik Pak, biar kita jawab, jangan pakai ngomong, pakai praktek. Sini Pak. Karena orang kalau cuma ngomong nggak akan nyampe. Kalau dipraktekkan, oh iya ya, ternyata tubuh kita itu memang bait Allah, bait Roh Kudus, bisa mencipta. Virus itu kan mati di Ya udah. frekuensi 50. Oke, seberapa? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, perlukah kita divaksin? Sedangkan virus itu berkembang terus variannya. Kata siapa? Kata berita. Bapak baca Alkitab nggak? Baca. Bapak baca tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu? Makanya kenapa dibilang tidak tahukah kamu? Karena kamu banyak yang tidak tahu. Iya. Di firman Allah kan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus? Sedangkan tadi juga 150 itu hati yang gembira. Sekarang Bapak hatinya gembira nggak? Kan kita tidak perlu divaksin. Sekarang Bapak hati gembira nggak? Yang bilang itu, Bapak hatinya sekarang gembira nggak? Ya gembira. Saya bohong. Dari cara Bapak berbicara aja, Bapak bukan orang yang gembira. Ya. Bapak bukan orang gembira, jadi susah. Bagaimana kita menginfluence kepada orang kalau kita sendiri nggak bisa menunjukkan bahwa gembira itu seperti apa? Gitu Pak. Jadi hanya jadi teori. Jangan, hidup itu realita. Praktekkan. Iman itu praktek, bukan pinter ngisi ujian, bukan. Iman dipraktekkan. Warrior. Wah, saya beriman, begitu datang ini sembunyi. Begini. Itu bukan iman. Iman ada apa? Iya ada apa? Kau pergi. Ada badai. Diam. Itu iman. Gitu. Jadi pertanyaan tadi saya gini. Sekarang gini, saya mau tanya. Bapak lagi kenceng kita ya, kenceng ya. Kita tanya sama selnya. Bapak lagi happy atau lagi khawatir? Ya. Kalau happy, kuat. Saya bertanya, Bapak happy apa enggak? Khawatir. Khawatir. Ah, sudah. Saya baru mau tes. Oke. Khawatir ya. Khawatir. Bener dong. Bener khawatir. Coba Bapak bilang, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Wow, dahsyat. Itu. Ini jujur tadi, aku khawatir. Makanya kuat. Ya. Kuat konfirmasi bahwa dia benar khawatir. Tetapi sekarang apakah itu bagus buat tubuhnya? Ya. Bilang, aku khawatir. Aku khawatir. Aku khawatir. Bagus nggak buat badannya? Kenceng ya? Ya. Nggak kuat. Jadi tubuh kita tuh bisa menjawab semuanya. Bapak punya anak berapa, tubuh Bapak ini bisa tahu. Bapak punya simpenan, sel Bapak ini bisa tahu. Ya. Serius, saya nggak mau itu. Ya. Jadi seperti itu, maksud saya seperti itu. Ya. Ini yang dibilang apa? Your body never lies. Itu yang dibilang apa? Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tak tahu, Tuhan tak maha tahu. Karena apa? Rupanya apa? Ada mata-mata di dalam diri kita yang kita nggak tahu. Gitu.
Haleluya. Cepat. Haleluya. Kuat. Ya. Bapak khawatir dengan hidup Bapak, masa depan Bapak? Ya. Hah? Iya. Wah, iya. Bener loh, khawatir. Kenapa harus khawatir, Pak? Tadi makanya saya tanya, Bapak baca firman Tuhan tidak? Kalau baca Pak itu kayak, apa namanya? Nafas kehidupannya Tuhan. Gitu. Jadi pertanyaan Bapak tadi apa? Perlukah kita divaksin? Bapak buka ayatnya di 2 Korintus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, roh yang diam di dalam kamu. Saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Cuman pahami firman Tuhan. Roh yang diam. Artinya kalau diam apa? Dia kontrak mati. Hidup kita dijamin. Dia kontrak mati. Diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kamu bukan milik kita. Jadi kalau mau, permisi dulu sama yang punya. Itu jawaban saya, silakan. Bapak simpulkan sendiri. Masa sudah, itulah gunanya memahami firman Tuhan, bisa memahami kebenaran tanpa berkata-kata. Oh iya, bukunya Pak. Makasih ya. Berikutnya, ya Bu. Ke depannya ya, biar saya langsung kasih buku. Ayo, ke depan. Biar yang lain lihat. Tenang ya, nggak akan mati. Ya, justru bikin badan kita ini. Habis ini makannya banyak. Permisi Pak ya, ini kan anak saya sudah divaksin. Katanya vaksin itu kan sampai 3 kali. Kan baru 1 kali. Saudara saya juga gitu. Saya kan juga takut Pak. Itu kan masih saudara dan anak saya sendiri. Dengar Bapak ini tadi, saya juga takut. Takut apa? Takut itu tadi. Kalau kena vaksin itu kan ada tanda. Saya nggak ngomong loh tadi. Enggak, maksud saya kan memahami ini tadi, Bapak khotbah ini tadi kan tanda 6 sampai 3 kali. Terus kalau vaksin itu kan pertanda itu loh Pak, saya jadi takut, khawatir sekali. Ibu ngomong nggak jelas ya? Maksud saya gini Pak, anak saya kan buka dikit biar ngomongin jelas sedikit. Nah itu. Maksud saya, anak saya kan sudah divaksin 1 kali. Saya tanya anak saya itu vaksin itu sampai 3 kali, kan sudah berlaku 1 kali. Oh, sakit apa Bu? Vaksin COVID itu loh Pak. Oh. Nah terus ini saudara saya juga sudah Anaknya udah gede? Sudah besar. Terus saudara saya juga, adik saya ini satu keluarga ini, suami istri sudah divaksin juga. Kan saya Bu, juga takut gitu loh Pak. Ibu nggak usah terusin pertanyaannya. Iya. Kenapa muka Ibu sedih? Saya sedih. Mukanya sedih. Saya sedih, ada masalah keluarga Pak. Kelihatan. Iya. Minta sama Tuhan, Tuhan aku butuh kasih karunia-Mu. Iya, saya setiap malam saya juga doa kok Pak. Saya baca Alkitab juga. Betul. Caranya apa? Ibu masuk ke imajinasinya Tuhan. Gitu. Ibu baca doa apa segala macam, kalau nggak hubungan frekuensinya nggak nyambung, nggak ada gunanya. Iya. Yang membuat akhirnya apa? Ibu frustrasi. Karena ibu mengandalkan logika. Gitu. Memang ini susah. Kita harus melatih. Latihlah tubuhmu. Kita harus melatih. Latihan itu nggak sekali, berulang-ulang. Nah, dunia ini melatih kita dengan cara berulang-ulang juga. Repetition supaya apa? Kita nempel di mind kita. Saya tidak mau jawab itu Bu ya, karena bukan kapasitas saya. Kapasitas saya cuma satu, menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saya lihat mata Ibu khawatir, itu kuncinya di situ Bu. Kalau selama kita khawatir, maka kita akan mencari pertolongan di luar Tuhan. Kalau kita tidak khawatir, tidak ada satupun yang kita perlu di luar Tuhan. Itu yang Nabi bilang. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah?
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.